Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Inilah perjalanan kami di hamparan savana Dorocanga. Survival satu malam kami di Pulau Rak telah usai. Kini perjalanan harus dilanjutkan karena masih banyak harta tersembunyi Sumbawa yang ingin kita lihat. Dari Labuhan Jambu kami menuju ke Kota Dompu. Sebuah kabupaten di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota yang bernama Dompu. Wilayahnya yang luas mencakup pegunungan, sabana yang luas, dan garis pantai yang indah. Kami melintasi jalan lintas Sumbawa bersama ketiga armada Ford, Kalimantara, Eva Raya, dan Bala Sena. Yang dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi unggulan sehingga perjalanan menjadi lebih lancar dan menyenangkan, menikmati perjalanan tanpa merasa lelah. Kali ini kita perjalanan di Sumbawa dan kita sedang perjalanan dari Pulau Rock Island menuju Dompu. Dua jam perjalanan kami tempuh menuju Dompu, melewati perbukitan Sumbawa yang eksotis. Jalanan berkelok serta hamparan laut yang begitu luas. Tak jarang pula kami bertemu dengan sapi atau kuda yang ada di pinggiran jalan. Ayo, aku mau bertemu kuda lagi. Hai, halo, halo. Saat ini kita sedang menuju Dompu ya. Yap. Dan sepanjang perjalanannya sangat eksotika Sumbawa. Ya. Dan kebetulan kita nemu yang spot yang sangat magical. Ternyata walaupun terik tapi sangat bisa dinikmati ya. Justru teriknya itu kontras antara gersang dan birunya yang benar-benar biru ya. Itu sebuah kombinasi warna yang sangat indah. Dan teman-teman juga lagi mengisi minum. Biasanya kita udah bawa tumbler dan di belakang Kalimantara itu ada galon isi air bersih. Jadi teman-teman tinggal refill ya, Linka. Nih, silakan refill. Kita juga mau refill. Setelah masing-masing dari kami mengisi air minum, waktunya untuk peregangan. Dipimpin oleh Tazar, peregangan ini bertujuan agar pinggang dan punggung tidak pegal. Selain itu juga, agar para driver tidak mengantuk dan dapat membawa para penumpang menuju tujuan dengan selamat. Oke, sampai ketemu di Kota Dompu. Waktunya kami melanjutkan perjalanan ke Kota Dompu. Kota Dompu menjadi kota tujuan kami untuk istirahat setelah satu malam kami lewati tanpa mandi di Pulau Rak. Oke,
13 menit lagi kita akan memasuki kawasan Dompu. Asia, info makanan khas Dompu apa nih? Oke, makanan khas Dompu Nusa Tenggara Barat yang paling terkenal adalah timbu, sebuah nasi yang dimasak di dalam bambu dan kemudian dibakar dan kini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Teman-teman tim ekspedisi Wonderland Indonesia rasanya harus mencoba timbu karena ini adalah makanan khas dari Nusa Tenggara Barat. Coba versi medok dong, takutnya dibilang AI ini. Makanan khas Dompu Nusa Tenggara Barat yang paling terkenal adalah timbu. Sebuah nasi yang dimasak di dalam bambu kemudian dibakar dan kini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Ayo teman-teman, kita harus coba. Satu lagi versi centil coba. Guys, ada makanan khas Dompu nih. Dari Nusa Tenggara Barat ya, yang paling terkenal adalah timbu. Timbu itu adalah sebuah nasi yang dimasak di dalam bambu dan kemudian dibakar dan kini telah diakui oleh warisan budaya tak benda oleh Kemendikbudristek. Kalian harus coba. Dan tibalah kami di kota Dompu. Dompu merupakan ibu kota Kabupaten Dompu di Pulau Sumbawa. Di kota ini, kami bukan hanya transit, tapi juga mengunjungi destinasi yang layak dijelajahi. Hari menjelang petang, kami pun menuju masjid terdekat untuk sholat. Namun, sebelum kami melanjutkan perjalanan, ternyata kami mengalami kendala kelangkaan BBM di sini. Kami pun segera mencari solusi terbaik sebelum perjalanan dilanjutkan. Saat ini kita sedang baru selesai sholat maghrib sambil berdiskusi teman-teman karena kita lagi lumayan susah nyari BBM ya, terutama Pertamina Dex atau Dexlite di Dompu lagi susah banget. Jadi kita lagi diskusi karena kita posisinya harus ke Tambora. Nah, di Tambora itu posisi bahan bakar harus full karena memang kita akan mengarungi antah berantah. Nah, saat ini info terakhir itu tersedianya di Bima. Nah, Bima kan masih jauh nih. Kalau misalnya ke Bima terus ke Tambora lagi masih jauh ya. Sekarang kita lagi mengerahkan energi untuk saling diskusi, juga meminta bantuan ke Wonder Seeker. Sembari menunggu kabar baik pasokan BBM untuk ketiga armada ekspedisi, kami mampir sejenak di alun-alun kota Dompu. Maksud hati ingin mencari kuliner lokal, tapi ternyata kami dipertemukan dengan Wonder Seeker, yaitu para pemburu keberadaan armada ekspedisi. Ini anak saya juga ngefans banget karena suka dengan trip-tripnya. Anak saya katanya mau belikan saya mobil ini nanti. Anak saya suka nari pakai musik Wonderland Indonesia. Nah, kebetulan saya Nah ini gurunya. Oh ini penata tarinya. Gak nyangka banget sumpah, makasih. Bener-bener. Bismillah keren. Keren Tambora Bismillah. Selalu Wonderland Indonesia. Ya, bye-bye. Setelah bincang hangat dengan Wonder Seeker, kami menyusuri jalanan seputar alun-alun Dompu untuk mencari timbu. Aku mau nanya orang yang jual timbu di mana? Mau tanya yang jual timbu di mana ya? Jalan aja lurus aja. Lurus aja sana ya? Ya ada bundaran nanti. Oh mau jalan, nggak apa-apa, lurus aja ini. Ikut Sampai bundaran? Iya. Setelah bertanya warga sekitar, kami pun melanjutkan jalan kaki menuju pasar. Dan akhirnya kami menemukan penjual timbu. Kita dapat timbunya guys. Malam ini, kami semua akan mencicipi makanan tradisional khas Dompu ini. Timbu Dompu terbuat dari beras ketan, santan kelapa dan garam, kemudian dimasak dalam bambu dengan cara dibakar. Makanan ini sudah ada sejak tahun 60-an.
dan juga dikenal sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Waktunya untuk mencicipi Timbu. Kesan pertama kami saat mencicipi makanan ini adalah ketagihan dengan rasa gurih bercampur manis asam dari tape ketan hitam atau dahi. Saat kami mencoba Timbu Dompu, rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih lembut dibandingkan dengan yang pernah kami makan di daerah lain. Hal ini juga berpengaruh dari cara memasaknya. Ini guys, masaknya dari bambu ini dibakar di dalamnya sini. Ini masih panas ini. Kamu belum nyoba pakai? Belum. Oh, dikeluarinnya begini. Ini masih panas ini. Ini biasanya kalau di tempatku adanya kalau bulan puasa doang. Nah, kalau di sini setiap hari. Setiap hari bisa makan ini. Lagi-lagi aku tempat udah 3 ini. Bismillah ya. Bismillah. Nanti kita harus nyetok buat di bawah. Satu lagi bank kuliner lokal yang kami ketahui. Wah, ternyata kuliner Nusantara begitu banyak dan unik. Setelah puas makan Timbu, kami pun membeli untuk dibawa perjalanan. Tak puas hanya dengan Timbu, kami masih mengeksplorasi ragam jajanan yang ada di alun-alun. Mulai dari camilan hingga makanan berat dan berakhir pada makan malam nikmat di pinggir jalan. Satu hari ini cukup melelahkan karena kami masih harus mencari cara untuk mendapatkan BBM dari Kota Bima. Tapi tak hanya kendaraan yang butuh energi, tubuh kami juga harus segera recovery. Sepiring sate dan semangkuk gulai hangat sudah cukup mengembalikan energi kami. Buat ekspedisi Wonderland Indonesia, semoga suka di Dompu, suka di Dompu, hati-hati di jalan. Semoga selamat dan happy. Oke. Semakin bagus. Oke, terima kasih. Bye Bye-bye. Oke, sama Tambora. Malam ini kami menginap di Dompu, menanti hari esok tentang kabar pasokan BBM. Pagi-pagi sekali kami mendapatkan kabar baik. Kawan kami dari Bima yang sempat berkenalan saat di kapal bersedia untuk mengantar BBM dari Kota Bima menuju Kota Dompu. Kami pun segera menuju ke titik pertemuan. Oke teman-teman, setelah kemarin kami sempat mengalami kendala karena kehabisan bahan bakar Pertamina Dex di area Dompu. Kami sudah keliling dan menghubungi beberapa Pertamina tapi memang tidak tersedia. Nah, akhirnya kenalan kami yang ada di Kota Bima bersedia membantu mau mengantarkan sekitar 200 liter Pertamina Dex untuk ketiga mobil Armada Ford ini. Dan sekarang kita sedang ketemuan di satu spot yang indah banget di Kabupaten Dompu. Yuk langsung kita hampiri. Kedua kawan kami telah berhasil sampai di titik pertemuan. Langsung saja kami mengisi bahan bakar untuk ketiga armada. Meskipun bahan bakar cadangan ada, namun kami tetap harus berusaha maksimal untuk mendapatkan BBM. Mengingat perjalanan ke Tambora akan sangat menguras energi. Di setiap perjalanan ekspedisi tak selalu berjalan lancar dan mulus. Terkadang kami bertemu dengan berbagai kendala yang tak terduga. Namun dari sini juga kami dipertemukan dengan orang-orang baik yang bersedia menolong kami. Tujuan kami selanjutnya adalah Gunung Tambora, sebuah gunung kerucut berapi aktif yang terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Tujuan tim ekspedisi Wonderland Indonesia ke sana bukan untuk menjelajahi Gunung Tambora, melainkan menjajaki savana Dorocanga yang eksotis sekaligus camping di sana. Di tengah perjalanan, kami sempatkan untuk mengintip sebuah tempat yang dikenal dengan mata air hodo, tempat berkumpulnya para kerbau untuk mandi. Namun karena hari sudah sore, ternyata kerbau yang berendam sudah tidak terlalu banyak.
kami pun melanjutkan perjalanan menuju Tambora. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, tibalah kami di Taman Nasional Gunung Tambora. Oke, kita akan memasuki kawasan Tambora. Sudah mulai full tanah. Kita akan ganti mode. Tuh. Berapa mode? Mode mud and ruts. Oke, 4x4 sudah aktif. Kamera juga sudah aktif. Oke, let's go. Saat ini kami sedang menuju ke pos 1. Dari pintu gerbang Taman Nasional Viadoro Chang'a, kami melewati jalanan panjang dan berdebu yang memang lebih cocok untuk jalur off-road. Disuguhi panorama savana Ndoro Chang'a yang begitu luas, perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 25 menit. Setibanya di pos 1, kami berjumpa dengan polisi hutan dan juga pengendali ekosistem Tambora. Sudah bersama dengan Pak Taufik dan Pak Muda yang menemani kita nih di Tambora Asik. Akhirnya ya kita bisa kesini. Nah benar, akhirnya nih. Boleh ya kita ngobrol nanya-nanya tentang Boleh Mbak, Tambora? kebetulan kita juga standby di sini terus jadi bisa lah terkait seputaran Tambora. Kalau Mas Taufik sama Mas Muda ini di sini sebagai apa sih di Tambora ini? Kalau saya polisi kehutanan sini Mbak. Polisi kehutanan. Ya tugas perlindungan, pengamanan. Kalau abang ini dia pengendali ekosistem hutan. Pengendali ekosistem. avatar. Avatar. Oh iya. Berarti juga. termasuk Taman Nasional juga ya? Taman Nasional. Kan dari tadi kita proses masuk tuh ngelihat banyak hewan-hewan. Nah. Itu ada apa aja kalau di sini? Kalau untuk satwa liar di TN Tambora ada rusa, Oke. ada elang flores yang endemik. Oh, Elang Flores. Elang flores. Persebarannya cuma di Nusa Tenggara Timur dan Barat. Oke. Bahkan status konservasinya sudah sangat dilindungi, jadi udah nggak boleh sembarang. Nah, terus kalau misalnya kita masuk area Silakan, kopi dulu. Kopi dulu biar chill. kalau kita masuk area hutan Gunung Tamboranya, bisa itu dapat elangnya. Kebetulan Agak susah karena pengelolaan Taman Nasional ini sistemnya zonasi, jadi ada zona inti, ada zona pemanfaatan. Kalau zona inti nggak boleh sembarang dimasukin. Nah, gitu. Kecuali kegiatan perlindungan dan penelitian segala macam. Berarti semua yang mau ke atas sana harus tetap lapor ya? Harus tetap lapor. oke, Jadi untuk di sini ada sih namanya zona pemanfaatan. Oke. Jadi untuk kegiatan wisata bisa. Cuman sarangnya ya nggak di zona pemanfaatan ini, jadi agak jauh dia. Berarti so far ini ya, kalau untuk hewan yang wajib kita pelajari lebih lanjut tuh elang Flores. Ya. Sama apa tadi? Rusa Timur. Rusa Timur. Oke. Ada bedanya nggak sama rusa bawean atau rusa yang di tempat lain? Secara kasat mata, Ya, Nggak bisa bedain. Oke. hampir sama. yang bisa bedain mereka. Cuman karena Rusa Timur ini kan emang endemik. Oh iya, memang di sini ya terlahirnya ya. Akhirnya. Terus bedanya apa nggak ada totol-totolnya ya? Mas? Ya, itu juga. Selain ada biasanya. Itu. Dan Tambora ini masih aktif ya statusnya? Aktif, Pak. Aktif sekali. Cuman gunungnya tuh masih kecil. Kecil. Jadi untuk Tapi letusan berbahaya sejauh ini belum? belum. Kebetulan sini ada yang pantau juga vulkanologi. Dia pasang menara di atas juga ada. Kalau ini jalur Ndoro Chang'a ya? Ndoro Chang'a yang Tapi pintu masuknya beda-beda ya? Beda-beda. beda. Oke. Puncak pun beda-beda. Beda-beda. Wah gitu, saking Masing-masing. besarnya si Tambora ini Iya. ya. Kita ngomong-ngomong kita lagi ngobrol diliatin sapi nih. Nggak, banyak sekali, Mbak. Mereka gerombolan sapi nih di belakang. Mereka nungguin. Iya. Kebetulan di bawah sana tempat pelepasan ternak. Oh. Yang savana luas di bawah, Ya. itu tempat Berarti pelepasan. ada yang punya sebenarnya. Ada yang Ada, punya. ada yang Kalau Cuman- kuda-kuda itu juga ada yang punya. Ada yang punya. Iya. Cuman karena dia mungkin kurang sana naik lah sedikit-sedikit. Iya, Makanya iya, banyak iya. warga yang naik tadi. Itu nyari ternak, ngecek. Oh gitu, kita kira liar ya. Kayak kuda liar nih. Cuman kadang karena sudah nggak lama dilihat orang, dia ke gunung jadi liar dia. Oh iya, habitnya. Bisa 2-3 tahun mereka ke atas, turun-turun tiba sudah punya anak. Oh gitu. Dan Tapi sudah dia ingat liar. rumah. Ya, ada yang ingat. Kadang dicari juga sama yang punya ternak. Oh iya. Oke.
Terima kasih loh Kak mau cerita-cerita sama kita. Menurut kita ini waktunya belum cukup ideal ya untuk eksplor Tambora lebih khusus. Karena kalau misalnya ke sana habis itu pulang juga nggak enak. Iya. Kan ke sana ya harus bener-bener itu tadi 2 hari. 2 hari. 2 hari lah. Jadi next kita harus menyempatkan waktu lebih khusus gitu untuk Tambora. At least sekarang kita silaturahmi jadi next bisa ditemani kawan-kawan Tambora. Oke, mungkin itu aja. Silakan dilanjutkan kopinya. Terima kasih. Yuk. Percakapan kami mengalir begitu hangat dan asyik tentang satwa endemik Tambora. Hingga tak terasa waktu berlalu cepat dan senja pun tiba. Turun dari pos 1, kami menuju ke savana Ndoro Changa, Afrika kecil di kaki Gunung Tambora. Kini saatnya bersiap menjajaki savana dengan fitur off-road. Savana Ndoro Changa, sebuah hamparan savana yang menawarkan pemandangan indah menyerupai safari di Afrika. Dengan hamparan rumput yang begitu luas, savana Ndoro Changa di kaki Gunung Tambora dulunya merupakan area yang hancur akibat letusan dahsyat Gunung Tambora pada tahun 1815. Setelah letusan yang menciptakan kaldera besar, kini kawasan ini menjadi padang savana yang luas, menjadi habitat bagi ribuan hewan ternak yang dilepas liarkan secara turun-temurun untuk mencari makan. Di savana inilah kami memutuskan untuk camping di tengah luasnya Ndoro Changa malam ini. Kami pun berkeliling mencari titik pemberhentian untuk mendirikan tenda. Setelah mengelilingi luasnya savana, kami telah menemukan lokasi yang tepat dan nyaman. Oke, kami sudah tiba di savana Ndoro Changa dan sedang parkir untuk ketiga armada supaya nanti formasi kita enak. Persiapan camping telah dimulai. Tim ekspedisi sedang sibuk mempersiapkan segala perlengkapan untuk camping di alam bebas. Dari balik balasena yang penuh dengan berbagai equipment, satu persatu mulai membongkar muatan. Beberapa orang dengan cekatan mengeluarkan tenda dan mulai merangkainya. Di sisi lain, beberapa sudah mulai menyiapkan peralatan masak. Tak jauh dari situ, tidak lupa juga mendirikan toilet portable meskipun diterpa angin yang begitu kencang di tengah hamparan savana, kami berusaha sekuat tenaga mendirikannya. Ini beneran berangin ya guys. Lihat rambut. Nih. Ini tuh anginnya kencang. Jadi kalian harus pastikan pasaknya terpasang sempurna. Nanti ada di bawah-bawah sini, di sudut-sudut. Dan kalau kalian ada pohon atau ada sesuatu yang kokoh, kalian bisa ikatkan, tambahkan tali juga nih di sini. Bisa nih. Di sini. Malam hari telah tiba. Shelter kami telah berdiri dengan kokohnya di tengah hamparan savana. Tim dapur sudah mulai sibuk dengan segala bahan baku masakannya untuk menyiapkan makan malam 14 orang. Sayup-sayup terdengar tawa dan obrolan ringan mengisi ruang savana sembari menikmati makan malam sehat yang lezat.
Setelah makan malam selesai, sebelum tidur kami sempatkan untuk nonton bareng. Kali ini kami menonton Ekspedisi Wonderland Indonesia episode 1. Dari momen ini kami sadar, ternyata kami telah jalan bersama sejauh ini, menjelajahi beberapa bagian Indonesia, menemukan banyak hal dan belajar banyak hal. Malam ini dihiasi dengan memori perjalanan yang menyenangkan. Hingga larut malam telah menyapa, waktunya kami untuk istirahat. Pagi hari telah menyapa. Tubuh yang lelah sudah kembali bertenaga setelah istirahat cukup semalam. Waktunya kami bersiap diri menghadapi perjalanan panjang di depan. Dari Kabupaten Dompu, Gunung Tambora, dan Savana Ndorocanga, kami akan melanjutkan perjalanan ke tujuan eksotis lainnya masih di Tanah Samawa. Seperti apa perjalanan kami? Saksikan di Ekspedisi Wonderland Indonesia berikutnya. Tujuan perjalanan kami berikutnya, kami menuju ke sebuah situs yang terdiri dari bangunan tradisional khas suku Mbojo, suku asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Seperti apa perjalanan kami? Saksikan di Ekspedisi Wonderland Indonesia selanjutnya.